Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa bulan setelahnya, aku mendaftar ke universitas yang sama dengan Abigail. Hanya saja, kami berbeda jurusan. Abigail di jurusan desain busana dan aku pada jurusan psikologi. Selain itu, Abigail memasuki semester 5. Sementara aku baru semester 1. Walau demikian, usiaku yakini telah menginjak 20 tahun. Membuatku lebih mature jika dibandingkan dengan teman-teman seangkatan. "Bone, kamu Bone kan?" tegur seorang mahasiswa saat aku berada di tempat parkiran dan hendak memasuki mobil. Aku membalikkan badan, merasa mengenal warna suara itu. "Tio?" Ku bekap mulut yang menganga ini. "Kamu kuliah di sini?" tanyaku speechless. Tio tertawa lantas merangkul pundakku. Bone, lu udah pensiun jadi dukun?" ujarnya dengan logat khas Jakarta. "Jadi lo sekarang tinggal sama Ibu Amira, ibu kandung lo yang kita ketemu di alam barzah itu?" Tio sama sekali tak berubah hingga saat ini. Doyan bicara dan suka bertanya adalah ciri khas pria janggung itu. "Iya, tinggal sama ibuku. Gak nyangka kamu masih mengenalku." Aku terkesena. "Gak mungkin aku lupa, Bone. Walau sekarang kulitmu udah cerah dan body sudah sispek kayak roti cetak, caramu mengayun langkah saat berjalan, itu kamu banget dah." Tio meninju perutku. Ia mencermati penampilanku dari kepala turun ke sepatu. "Gaya lo boleh juga, Bon." Tio manggut-manggut. "By the way, lo serius gak ngedukun lagi?" Matanya memicing. Sebelum menjawab, aku menarik Tio untuk masuk ke dalam mobil. Setelah posisi duduk sudah santai, barulah aku bercerita panjang lebar. Tio tidak 100% mendukung niatku untuk bertobat. Pasalnya, dia masih kepincut akan dunia supranatural dan ingin aku mengajarinya banyak hal. Ia menepuk keras pahaku. "Bon, thanks ya waktu itu lo udah manggil kodam pendamping gue." Aku tertawa. Bagaimana rasanya bisa berinteraksi sama kodam pendamping yang ternyata sudah menjaga kau sejak kecil? Rasanya tuh gimana ya? Pokoknya seneng, bersyukur juga sih. Gue akhirnya tahu kenapa gue sering banget kena sial, tapi tuh bisa selamat. Ternyata ada sosok yang tak kasat mata yang selalu membantu gue dengan cara dia. Aku terkekeh. "Bon, pernah sekali waktu gue dipalak preman di daerah Pulau Gadung." Tatapan Tio menerawang peristiwa yang dimaksud. "Gue sendirian di motor, ponsel sama uang udah diambil preman. Terus gue digebuk sampai nyosor di aspal. Gue pikir pasti gue mati, nih terus dibuang. Lalu, untung kodam gue datang bantu, Bon." Dia berucap pahit. Tiba-tiba gue ngeliat si kodam masuk ke tubuh salah satu preman, dan preman itu nyuruh temennya mengembalikan semua barang gue. Lalu, gue yang tadinya udah lemes bet di atas aspal, serasa jadi punya tenaga untuk bangkit. Langsung saja gue naik motor dan segera tancap gas. Tragis banget dah. Aku berdecak mendengar kisah Tio. "Makanya gue itu berutang budi sama lo, Bon. Lo udah mengenalkan gue sama kodam pendamping." Aku dan Tio lantas bercerita banyak hal di dalam mobilku. Ternyata si Tio sudah wisuda. Tadinya dia datang ke kampus untuk melegalisir ijazah. Tadi sangka kami bertemu di parkiran ini. "Bon, aku pamit masuk kampus ya. Nanti aku hubungi kamu," ucapnya setelah mengambil nomor ponsel terbaruku. "Ada temanku yang benar-benar butuh bantuanmu, Bon."
Tio berucap sebelum menutup kembali pintu mobil. Temanmu kenapa? Sakit? Tio menggeleng. Ia mencondongkan badan lalu berbisik di telingaku. Dia selalu dimarahi bos di kantor. Pokoknya salah nggak salah, bos doyan banget membentak teman gue itu. Aku mengangguk paham. Aku tahu bahwa tidak sulit untuk menangani kasus seperti itu. Setelah dari kampus, aku tak langsung kembali ke rumah. Namun singgah ke kosan Abigail, membawakannya aneka cemilan. Pintu kamar terbuka. Sayangnya Abigail tak ada di dalam. Ada sekitar 3 menitan aku menunggu di dalam kamarnya. Saat Abigail datang, ekspresinya terkesan tidak baik-baik saja. Seakan baru saja menyaksikan hal mengerikan. Dari mana saja sayang? Kok pintunya dibiarkan terbuka? Aku bangkit dari duduk dan mencubit pipinya. Itu bang. Apaan sayang? Kutatap lekat gadisku yang kini telah sehat dan menggemaskan. Tubuhnya pun semakin padat berisi. Ada penghuni kos yang sakit berat bang. Sedang menunggu ajal. Kita gak boleh menauli kehendak Tuhan. Ajal adalah rahasia sang pemilik Tuhan. Antarkan abang ke kamarnya. Siapa tahu masih bisa disembuhkan. Abigail setuju dan lantas membawaku ke sebuah kamar yang berada di lantai 2 bangunan kosan ini. Ada banyak orang berkumpul di situ, termasuk keluarga dari seorang sakit dan para penghuni kos. Orang yang sakit itu adalah wanita yang katanya berusia 46 tahun. Tubuhnya kurus kering, mengisahkan kulit yang membungkus tulang. Cairan mengalir dari mata, hidung, telinga, bahkan menurut pengakuan keluarganya, cairan yang sama merembes pula dari organ intim si wanita. Lebih memprihatinkan lagi, bola mata wanita itu sudah tak bergerak, hanya telinga yang masih normal mendengar serta napas yang tersengal. Tak ada yang dilakukan oleh orang-orang di situ, kecuali menatap iba pada sosok yang tengah sekarat di ranjang. Abigail memberitahu mereka kalau aku berniat menyembuhkan. Awalnya mereka ragu karena penampilanku yang tak mirip dukun atau orang pintar. Justru lebih mirip eksekutif muda di sebuah perusahaan. Oleh karena aku tak beranjak dari kamar itu, akhirnya mereka luluh dan mengizinkanku. Sudah banyak orang pintar yang menangani, tapi gak sembuh-sembuh, ungkap suaminya. Sinar matanya seolah ingin mengatakan bahwa orang pintar saja tak bisa berbuat lebih. Apalagi aku yang terlihat tak seperti orang pintar. Aku memusatkan pikiran, menghimpun seluruh tenaga dalam, diiringi melantun suatu mantra kuno yang mendadak kuingat kembali. Mantra kejawen untuk mengusir ruh yang menuntut tumbal. Selesai melantun mantra, kutiup telapak tangan kiri, lantas meludah. Ludah itu kuoles ke kelopak mata si wanita sakit, juga ke daun telinga, batang hidung, dan perutnya. Cairan yang tadinya mengalir di beberapa titik berangsur kering. Bahkan bola matanya mendadak bergulir normal, mengamati kami satu persatu, dan tersenyum kala melihatku. Anak muda, kamu ternyata punya kemampuan, ujar suaminya yang kini bersikap lebih respek. Tolong beritahu apa sebenarnya yang dialami istri saya. Aku berdiam pelan. Di sisiku ada Abigail yang mengelus pundakku beberapa kali. Istri Anda ditumbalkan. Orang-orang yang berkerumun di situ bergerak menjauh kala mendengar pengakuanku. Ditumbalkan? Gumam suaminya sedih. Siapa yang menumbalkan? Tanyanya panik yang mendadak ingin memberontak. Salah apa istri saya? Orang-orang menahan si pria serta membujuknya agak tenang. Aku memaklumi sikap pria ini. Ia hanyalah suami biasa yang sudah lelah lahir batin dalam merawat sang istri. Istri Anda ditumbalkan oleh majikannya sendiri, ujarku yang sudah tahu kalau wanita ini adalah pembantu rumah tangga di sebuah keluarga pengusaha getah karet. Istri Anda sebelumnya sudah berulang kali diberi makan makanan khusus. Iya betul, celetuk suaminya. Sering istri saya membawa pulang makanan lezat pemberian majikan. Pembantu lain gak diberi, cuma istri saya saja. Saya pikir mungkin istri saya kerjanya jujur, makanya disayang oleh majikan. Gak taunya
Ada tokek di balik tembok. Ibunya lagi. Kalian mau saya panggilkan roh makhluk gaib yang menuntut tumbal? Tanyaku. Semata agar mereka nantinya percaya saat mendengar langsung. Boleh, silakan. Jawab sang suami. Aku lantas membungkuk ke arah istrinya yang sakit, meniup wajahnya dan menutup kelopak matanya. Beberapa larik mantra pemanggil makhluk gaib lolos dari sela bibirku. Sosok gaib itu melesak masuk, membuat si wanita yang semula sekarat di ranjang kini berjongkok mirip binatang. Tangannya sibuk menggaruk-garuk yang tidak gatal. Sesekali ia mengeluarkan suara mirip monyet. Siluman monyet, gumam sang suami. Ia paham betul makna dari gerakan-gerakan yang ditunjuk istrinya. Agar prosesnya lebih cepat, aku lalu menampar wajah si wanita. Kamu siapa? Teriakku di tengah kusak-kusuk orang yang berkerumun. Mane, jawabnya dengan suara parau. Padahal, menurut si suami, selama istrinya sakit berat, ia tak mampu lagi bersuara. Baiklah Mane, kamu ini iblis yang menyerupai siluman monyet kan? Aku membantah. Benar. Sudah berapa nyawa yang ditumbalkan si pengusaha getah karet padamu? 2. Wanita ini tumbal yang ketiga. Akunya sembari tertawa mirip suara monyet. Aku lantas mempersilahkan sang suami untuk bertanya lebih lanjut pada sosok itu. Sementara itu, aku meminta keluarga yang lain untuk menyiapkan air putih. Penghuni kos yang berkerumun dengan sopan ku minta untuk bubar, termasuk Abigail. Sendiri bersama sang suami dan keluarga inti, aku melakukan perang supranatural dengan siluman monyet itu. Semata agar ia melepaskan ikatan tumbal yang mengikat si wanita. Ia berteriak kesakitan saat air doa aku percikan ke tubuh si wanita. Walau demikian, siluman monyet itu tak mau menyerah. Jadi, aku menariknya keluar dari badan si wanita dan memilih berperang secara langsung. Jurus-jurus kanuragan putih yang dulu ku pelajari, kini ku terapkan secara maksimal. Masih ku ingat pesan Bapak, bahwa sehebat apapun ilmu hitam, akan kalah oleh ilmu putih. Dan sekuat apapun kejahatan, akan kalah oleh kebaikan. Oleh keyakinan itulah, aku melesatkan seberkas sinar putih ke titik-titik vital pada ruh siluman monyet. Ia terpental mundur. Kulesatkan lagi tali gaib putih yang kemudian mengikat seluruh tubuh siluman monyet, termasuk mulutnya yang doyan makan tumbal. Apalagi yang bisa kau lakukan sekarang? Tanya aku pelan. Kau akan selamanya tersiksa seperti ini, monyet. Sebenarnya, bisa saja aku membalikan tumbal, menggantikan wanita ini dengan majikan itu agar setimpal. Namun aku tak sama jahatnya dengan mereka. Kubiarkan majikan itu selamat. Tapi kau adalah biang keladinya. Kau telah banyak menyisakan manusia. Kaulah yang sepantasnya dihukum. Aku berteriak, diikuti menendang ruh siluman monyet itu ke alam jin, alam yang tepat, sesuai wadah yang disiapkan Allah sejak awal. Beberapa saat kemudian, aku tumbang ke lantai. Pandanganku kabur. Sesuatu yang asin merembas dari celah bibir. Samar-samar, kulihat si wanita sakit bangkit dari ranjangnya. Tubuhnya yang kurus kering mendekap suaminya yang menangis penuh haru. Kamu selamat, Ma. Kamu sudah selamat, ujar sang suami pada istrinya. Keduanya berpelukan. Sementara aku, pandanganku kini gelap total. Tak tahu lagi apa yang selanjutnya terjadi. Nona, andai kamu melarang Bone, mungkin kejadiannya tidak sampai sefatal ini. Samar, ku dengar suara ayah. Iya, padahal kami selaku orang tua sudah melarang keras. Kami ingin Bone meninggalkan praktik perdukunan. Terdengar ibu menimpali dengan nada kecewa. Selalu ku dengar pula suara Abigail yang membantu pelan. Saya tak bisa menahan saat Bang Bone ingin menyembuhkan orang sakit tersebut, Bu. Menyembuhkan orang tidaklah salah.
celetuk ayah. Yang salah itu metodenya. Metode pertukunan bisa berakibat fatal. Orang sakitnya sembuh, Bone yang kena imbas. Aku membuka mata setelah mendengar percakapan mereka. Ternyata aku berada di sebuah kamar di suatu rumah sakit, berbaring lemah di atas tempat tidur. Kulihat ibu, ayah, dan Abigail sedang bercengkrama di sisi ranjang. Mataku terasa silau oleh suasana kamar yang serba putih, terang benderang. Saat tanganku bergerak untuk mengusap mata, mereka menoleh. Lantas tersenyum senang karena melihatku sudah siuman. "Apa yang kau alami selama pingsan 8 jam, nak?" tanya ibu sembari mengusap keningku. "Kau bertarung sengit dengan siluman monyet itu." Aku menggeleng lemah. "Dia sudah kalah, sudah aku tempatkan ke alam jin." "Tapi menurut Abigail, kau sempat muntah darah sesaat sebelum pingsan." Tanganku memijat lembut kepalaku. "Enggak apa-apa, Bu. Itu hanyalah efek kecil saat memakai ilmu kanuragan putih. Tenaga dalamku yang berkuras." "Sayang." Aku menyapa Abigail dan ia segera mendekat. Ia menggenggam tanganku dan meremasnya pelan. Ayah berdiam. "Nak, jangan sesekali mempermainkan Tuhan. Kau sudah berjanji untuk bertobat, tapi masih saja berdukun. Ingat masa depanmu, nak." Pria Tionghoa itu berceramah. "Benar, nak," ibu menimpali. "Sehebat apapun ilmu perdukunanmu, bila Tuhan menegur, kamu bisa apa? Ini peringatan terakhir ibu untukmu, sebelum nanti suatu yang lebih fatal terjadi." Tambahnya kembali. Aku bergemi, lantas kembali memejamkan mata. 2 hari setelahnya, aku sudah pulih seperti sedia kala. Kembali menjalani aktivitas kuliah yang lumayan padat hingga sore hari. Aku berjalan menuju parkiran di mana mobilku terparkir. Kubunyikan klakson dan pintu membuka otomatis. Saat memasuki mobil, aku dibuat terkejut sebab seseorang sedang duduk di bangku depan, di samping kemudi. "Tio," aku menyentak kaget. "Nah, Bone." Tio tertawa. "Segitu amat jadi orang kaya, sampai-sampai mobil gak dikunci." Ledeknya, aku menengus kesal lantas duduk di balik kemudi. "Kau ngapain nyelonong begini?" aku meliriknya. Tio menepuk paha. "Gimana yang gue bilang tempo hari? Jadi gak lo bantuin temen gue?" "Sorry yuk, aku gak bisa." Tolakku halus. "Loh, kenapa Bon? Ayolah, temen gue bener-bener butuh bantuan." Aku berdiam. Aku sudah berjanji untuk bertobat yuk. Gak mau lagi lakuin perdukunan." Wajah Tio mendadak muram mendengar pengakuanku. "Please Bon, kali ini aja bantuin temen gue. Gak tega banget sumpah. Tiap hari lihat dia dimarahi bos." "Bos kalian gak suka sama dia?" Aku melotot heran. "Nah itu dia, aku juga bingung. Sekalipun gak salah, dia selalu dimarahi." Tio berucap cemas. Mendengar cerita Tio, niatku bertobat jadi terusik. Ingin sekali membantu Tio kali ini. Setelah sejenak merenung, terpaksa kuajari Tio sebuah ilmu dan berharap agar ia memberitahu temannya itu. "Ada satu cara agar bos kalian berubah total. Tidak lagi marah, sewot, atau kasar pada temanmu. Mulut si bos rasa mati, tak mampu bersuara lebih, bahkan cenderung tunduk pada setiap ucapan temanmu." "Wah, gimana caranya Bon?" Tio berjak kagum. "Siapkan pulpen dan kertas. Sebaiknya kau tulis saja apa yang kuucapkan ini." Titaku. Tio segera merogoh isi tasnya, mengeluarkan buku kecil. Ia siap menulis menggunakan pulpen di tangan. "Ini namanya ilmu mati mulut atau kerbau cucuk hidung," ungkapku. Tio pun mengaku paham. "Tuliskan nama si bos secara terbalik pada sari kertas putih.
Misalkan namanya Abidin, bila ditulis terbalik, jadinya Didibah. Atau namanya Suparman, ditulis terbalik, jadinya Namrapus. Setelah itu, kertasnya dibakar. Abu dari hasil pembakaran kertas itu diambil. Abunya dicampurkan ke dalam air minum, bos. Saat abu dicampurkan ke dalam air minum, bacakan mantra berikut. Turuk tarik cucuk hidung kerbau, kau tunduk padaku. Terus kau sebut nama bos, ucapkan sebanyak 3 kali. Lakukan semua tahapan itu dengan penuh keyakinan. Percayalah, usai meminum air mantra itu, si bos akan tunduk pada temanmu. Bos akan merasa malu, merasa bersalah, malas menegur, cepat menyerah, dan akhirnya turut sama ucapan temanmu itu. Sudah selesai uraianku. Si Tio masih tak berkedip menatapku. Terpaksa aku melambaikan tangan ke depannya. Mantap, Bon. Kagetnya. Aku yakin ilmu ini akan sangat berguna bagi temanku. Ya udah, sekarang keluar dari mobilku. Aku sudah amat lapar dan mau pulang ke rumah. Ucapku sembari memutar kunci, menghidupkan mesin. Tio pun segera pulang. Ia tertawa gembira sembari mengucap terima kasih. Masih dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba ponselku berdering. Aku menjepitkan di antara bahu dan telinga untuk menjawab telepon dari Abigail. Bang, si tante yang kemarin sakit itu ingin bertemu abang. Dia sudah sembuh tapi masih trauma untuk balik bekerja pada majikannya. Jelas Abigail. Takut jika dijadikan tumbal lagi. Baiklah, akan kujelaskan rahasianya. Tunggu saja di situ. Jawabku pelan. Abigail pun menutup telepon. 1 jam kemudian, aku tiba di kosan Abigail. Si wanita mantan tumbal pesugihan beserta suaminya sudah menanti di beranda bangunan kosan tersebut. Abigail menemani mereka di situ. Kami berbahasa basi untuk beberapa saat. Setelah itu, ku beritahu suatu rahasia agar ilmu seseorang tak mempan lagi atas diri kita. Oleh karena khawatir si wanita dan suaminya tak mengingat dengan baik, terpaksa ku tuliskan cara ini pada sari kertas agar mereka simpan. Yang 1, harus tahu nama lengkap orang yang kalian yakini sering mengirimi santet atau serangan gaib pada kalian. 2, tuliskan nama itu secara terbalik di sari kertas. Misalnya, Hamidah Asma menjadi Adima Amsa. 3, doakan kertas itu sesuai keyakinan agama Anda. Mintalah agar Yang Maha Kuasa mematikan segala kuasa gelap orang tersebut atas diri Anda. 4, remaslah kertas itu. Buanglah di jamban bersamaan saat Anda buang air besar. 5, pastikan kertas itu larut bersama tinja atau tai Anda yang menuju ke pembuangan. 6, segala ilmu jahat orang itu takkan lagi mempan atas diri Anda. Setelah menyodorkan cara itu pada si wanita dan suaminya, aku juga memberitahu cara lain yang tak kalah ampuh. Kalian kalau punya telur ayam busuk, bisa pula digunakan untuk tujuan yang sama. Ambil sebutir telur ayam busuk, lemparlah ke atap rumah orang yang kalian yakini sering melancarkan serangan gaib pada keluarga kalian. Lemparnya di saat tengah malam agar tidak ketahuan. Oh, jadi gitu ya caranya? Tanya si suami. Insya Allah akan kami praktekkan kedua-duanya. Aku mengangguk membenarkan. Hari Sabtu adalah hari fakultatif. Jadi tak ada aktivitas perkuliahan di kampus. Ibu memintaku mengantarkan Benny dan Sevanya ke tempat les musik. Setelahnya, aku pun kembali ke rumah. Duduk di beranda sembari menatap hamparan bunga kroket yang tengah mekar. Ku coba menghubungi bapak melalui Mang Asep, sahabatnya. Bon, beberapa waktu ini bapakmu sering sakit, ungkap Mang Asep di ujung telepon. Tapi dia melarang saya memberitahumu. Dia ingin kau fokus kuliah, Bon. Aku mendesah. Bapak pasti kecapean menangani pasien sendirian. Benar, Bon, tanggap Mang Asep. Kau harus bicara langsung sama bapakmu. Sekarang saya mau ke rumahnya, jadi ntar saya telepon balik. Oke, Mang. Makasih banyak dan maaf sudah merepotkan.
Balasku lantas memutus sambungan telepon. Aku menyugar rambut, mengusap wajah, lantas menyesap teh yang baru diantarkan Bu Ratni. Den, ada salam dari anak tetangga. Katanya udah lama suka sama Den Bone. Mbak Ratni berucap malu-malu dengan tangannya yang masih mendekap nampan plastik di dada. Siapa lagi, Mbok? Aku mengerutkan dahi. Mbok itu udah tua, jangan mau dijadikan jembatan. Mumu diberi uang tip, saya tidak menolak, Den. Lagian si non orangnya cantik, melebihi non Abigail. Mbak Ratni tergegepelan. Kalau Den Bone penasaran, itu orangnya lagi berdiri di lantai 3. Mbak Ratni menuju ke arah balkon lantai 3, sebuah rumah megah yang tepat bersebelahan dengan rumah kami. Seorang wanita seksi berdiri di sana, dengan hanya mengenakan tank top dan legging. Ia melambaikan tangan ke arahku. Aku meneguk liur. Untung saja bunyi telepon dari Mang Asep menyelamatkanku. Dengan cepat, aku melangkah ke dalam rumah sembari bicara dengan Mang Asep. Tidak kupedulikan lagi si wanita seksi yang bertengger di balkon rumahnya. Bone, ini bapakmu, bicaralah, ucap Mang Asep. Pak, Bapak, aku menyapa penuh haru. Apa kabar, Nak? Terdengar suara bapak yang sangat kurindukan. Bapak gugup megang HP Mang Asep. Aku balas tertawa. Kabarku baik, Pak. Katanya Bapak sakit. Tidak, Bapak sehat kok, tipunya. Pak, Bapak itu kudu batasi jumlah pasien. Jangan semuanya dilayani, nanti Bapak malah sakit. Nasihatku dengan nada sendu. Sudah Bapak batasi, Nak, jangan khawatir. Aku dan Bapak lantas bercerita panjang lebar. Aku bercerita tentang perkuliahan dan kehidupan di Jakarta. Sementara Bapak bercerita tentang beberapa makhluk gaib, peliharaan kami yang mengingat setelah kepergianku. Mereka kabur karena merasa sepi tanpa kehadiranku di rumah itu. Aku pikir ya sudahlah. Toh, mereka memiliki kehendak bebas dan berhak menentukan arah hidup mereka di alam gaib. Lagian, antara manusia dan makhluk halus pada hakikatnya berbeda haluan. Usai telepon dengan Bapak, aku lanjut menelepon Abigail. Bicara baru mesraan dengannya hingga berjam-jam. Dari duduk di ruang keluarga, berdiri di tangga, hingga masuk ke kamar dan berbaring. Ponsel selalu menempel di telingaku. Sayang, abang ke situ ya. Aku meremas ujung bantal. Masih kangen juga, kan udah telepon lama. Abigail mendesah. Gak puas kalau belum cubit pipi kamu. Abigail mendesah. Datang boleh, asalkan bawa coklat, ujarnya dengan nada manja. Siap sayang, selusin akan ku bawa. Aku berucap gembira. Tidak sampai 10 menit, aku sudah tiba di kosan Abigail. Menapakkan kaki di lantai kamarnya membuat jantungku berdetak tak karuan. Apalagi saat melihatnya yang hanya mengenakan kaos putih transparan. Mana ketat lagi. Aku meneguk liur. Imajinasiku merayap kemana-mana. Mana coklatnya, Bang? Abigail meraju. Sifat kekanak-kanakannya semakin menjadi akibat selalu kemanjakan. Aku tertawa, lantas mengeluarkan coklat dari balik kemeja yang kukenakan. Abang, marah Abigail. Nanti coklatnya jadi bau, Bang. Emang bau ya? Abigail mengangguk. Bau tapi kamu suka kan? Tanyaku menggoda. Wajah imut itu tersipu malu. Aku lantas membuka bungkusan coklat, memetik ujungnya dan berniat menyuap ke mulut Abigail. Gadisku itu sangat ragu soal coklat. Tanganku belum sampai ke mulutnya, coklat sudah disambar. Bak elang menyambar ikan di permukaan lautan. Kupetik lagi potongan coklat. Kali ini, aku yang siap siaga menyuap ke mulutnya. Saat bibirnya hampir menyentuh coklat, bibirku lebih dulu maju. Coklat yang sama pun, kami sesap berdua.
hingga habis, menyisakan bibir yang saling bertaut. Rasa manis coklat ditambah ranumnya bibir Abigail membangkitkan naluri reptil dalam tubuhku. Aku melumat dua lapis bibir itu dari gerakan lembut dan pelan hingga ternganga karena tak memberi jeda. Abigail kewalahan oleh karena tekanan tubuhku yang berat. Ia merebahkan diri ke atas kasur, membuatku menindih di atasnya. "Bang, cukup." Abigail melenguh. Lenguhan itu bukan membuatku berhenti, malah semakin ingin. Aku kembali menempelkan bibir, menyesat ke segala arah, hingga berhenti di atas dua tanjakan kembar. Napasku tersengal. Aku menjeda untuk menghimpun tenaga yang lebih dahsyat. Saat akan kembali beraksi, terdengar pintu diketuk dari luar. "Kak Abigail, Mbone, ini aku Benny," ucap sosok itu. "Ah, sialan anak itu." Aku mengumpat kesal. Kami segera berbenah diri sebelum akhirnya membuka pintu. Benny berdiri di atas dengan wajah sumringah. "Ganggu ya?" Ia terkekeh malu. "Gak." Seloroku sembari mengusap pelu di dahi. Benny kembali tersenyum. "Aku mau ngajak kalian nih." "Ngajak apaan?" Aku menyuruhnya masuk. "Penelusuran," jawabnya spontan. Aku dan Abigail sering pandang. "Ngeres banget otak kalian." Benny tertawa geli. "Maksudku, penelusuran mistis di pabrik semen yang terbengkalai. Gimana, mau nggak?" tanya Benny memastikan. "Kebetulan kita butuh pemandu yang punya kepekaan, makanya aku minta abang untuk membantu." "Kegiatan seperti itu sangat bahaya, Benny. Sejak kapan kau ikutan? Ayah akan marah jika tahu," sungutku. "Alah, baru juga aku gabungnya, bang." Benny berdecak. "Lagian seru badu nyali." "Jauh nggak tempatnya?" tanya Abigail. "Gak jauh kok kak, hanya aja kompleknya luas dan pabriknya jauh ke belakang." "Boleh dong, sesekali dicoba." Abigail melirikku dan Benny terlihat senang. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Sudah hampir jam 7 malam. Ingin ikutan, tapi terngiang pesan ayah dan ibu yang melarangku melakukan aktivitas mistis, bahwa aku harus segera bertobat. Sementara Benny, mereka malah tak sabar. Anak ini sedang jatuh cinta pada hal mistik. "Ya udah, kita ke sana. Asalkan jangan sampai ketahuan ayah dan ibu." "Ah, siap bang." Benny melonjak girang. Pabrik semen terbengkalai yang kami datangi letaknya lumayan jauh, namun masih dalam lingkup Jabodetabek. Kami berlima menuju ke sana. Aku, Benny, Abigail, serta dua orang teman Benny yang notabene adalah konten kreator digital. Mereka membawa kamera, dan rencananya hasil penelusuran tadi akan diupload ke aplikasi YouTube. Suasana gelap dan senyap menyambut kala kami tiba di gerbang utama pabrik. Ando, teman Benny, membagikan kami masing-masing 2 senter. 1 buah senter kepala dan 1 buah senter genggam. Benny menyorot ke depan gerbang. Nampak acak 2 rapala berdiri kokoh di sisi kanan dan kiri gerbang. Berbadan manusia dengan perut buncit dan kepala mirip monster bertaring. Acara seperti ini kebanyakan ada di Bali, ditaruh di depan lokasi tempat ibadah dan candi-candi. Gumam Ando, teman Benny. Benny melirik padaku. "Bang, 2 arca itu hanyalah benda mati. Apakah ada aliran mistis di dalamnya?" "Arca 2 rapala bukanlah benda mati biasa," ketusku sembari mendeteksi energi yang mendiami kedua arca itu. Menurut kepercayaan tertentu, 2 rapala adalah sosok penjaga yang tangguh. Ia ditugaskan menjaga pabrik ini dari serangan gaib pihak lain. Oleh sebab itulah ia ditempatkan di paling depan. Imbuhku.
Tapi pabrik ini sekarang terbengkalai. Ando berdecak. Apa sosok itu masih menjaga? Masih, tapi gak benar-benar menjaga. Akibatnya, banyak energi lain masuk ke arca Dwara Pala ini. Benny dan dua temannya manggut-manggut. Sementara Abigail tak beranjak dari sisiku. Ia mengampit erat lengan ini. Selanjutnya, kami menuju ke lokasi utama pabrik. Debu level dewa menebal di sana. Perkakas pabrik berserak di mana-mana. Pengap, gelap. Bang, ada makhluk apa di area ini? Penny bertanya. Senter ia sorotkan ke segala arah. Banyak. Ada sosok kuntilanak genit yang dulunya suka mengganggu para pekerja yang masih di sini hingga detik ini. Ada juga sosok jin yang dulunya sengaja ditempatkan di area ini yang bertugas menarik rezeki. Pesugihan? Tanya Aldo. Tentu. Jawabku datar. Tiap tahunnya jin ini menuntut tumbal yang diambil dari antara pekerja. Yang aku lihat, si pemilik pabrik melakukan lebih dari satu pesugihan. Wah, serakah, maki Ando. Kamera bergetar di tangannya. Aku berdiam, langsung menginstruksi agar kami tidak mengeluarkan bahasa kotor. Ada banyak iblis yang menyerupai wujud anjing di sini. Mereka ditempatkan untuk berpatroli dengan cara menggonggong. Menggonggong siapa? Penny mendeli. Para pekerja. Menggonggong agar mereka cekatan menyelesaikan pekerjaan. Emangnya para pekerja mendengar suara gonggongan anjing? Senyum Aldo melebar. Kalau peka pasti mendengar. Namun ini lebih ke suasana hati. Ujarku menerawang, mencoba merasakan emosi yang dialami oleh para pekerja di waktu silam. Saat iblis-iblis anjing mulai menggonggong, para pekerja akan merasa tak tenang, seolah diintimidasi untuk mempercepat pekerjaan. Serem juga. Penny dan kedua temannya berdecak. Ya begitulah, kebanyakan pengusaha menerapkan cara tersendiri dalam mengelola bisnisnya. Suatu saat jika kalian bekerja di suatu tempat dan merasa tak tenang, seolah diawasi oleh makhluk astral, gugup saat tugas belum kelar, bisa jadi bos kalian menerapkan pesugihan anjing. Penny dan temannya kembali berdecak. Kami lantas berpindah ke sisi lain, sisi di mana para mandor dulunya berkumpul. Sisi ini lebih tinggi letaknya dari area pekerja. Dari sini segala sesuatu mudah dipantau. Benny, mata batin kamu sudah terbuka kan? Aku mencolek Benny. Apa yang kamu lihat dari sini? Sengaja kuarahkan senter ke sebuah tiang raksasa di tengah pabrik. Tiang utama yang menopang keseluruhan bangunan. Benny mengerjap. Ia berusaha melihat dengan jelas. Menit kemudian, ia merengsek mundur. Nampak sangat khawatir. Bang, ada anak kecil dicor dalam tiang raksasa itu. Ruhnya terjebak bang, merinding kesakitan. Apa? Ando dan teman yang satunya membagi kaget. Mereka segera mengusum layar kamera untuk memperbesar penampakan tiang raksasa itu. Bang, aku gak bisa menerawang tentang kisahnya awalnya. Penny mendesah. Tentang kisah anak itu? Tanyaku sendu. Benar bang, gimana ceritanya dia bisa dicor di tiang itu? Aku tak menjawab, melainkan berjalan menuju ke tiang yang dimaksud. Sebab dari tadi, ruh anak itu terus-terusan memanggilku, seakan memintaku ke sana untuk membebaskan jasadnya. Abigail dan yang lainnya mengikut dari belakang. Kutempelkan telapak tangan kanan ke tiang tersebut, berusaha berkomunikasi dengan sosok hantu anak kecil di dalamnya. Kak, sapa ruh anak itu. Setelah puluhan tahun, akhirnya ada manusia yang mampu melihatku. Ia terisak pilu. Aku ingin bebas kak, kakak harus menolongku. Pintanya kemudian. Sejenak aku merenung. Tidak semudah itu membebaskanmu, Dek.
Ujarku berusaha menenangkannya. Rumo terikat ritual magis. Sebelum dicor dalam tiang ini, mereka lebih dulu melakukan seremonial. Semacam upacara khusus untuk mengabadikan rumo di tiang ini. Tujuannya semata agar bangunan ini kokoh berdiri. Minta maaf dek, kakak tak bisa membantumu. Belum sempat Rue anak ini menjawab, aku langsung meninggalkan tiang itu. Benny dan Abigail terlihat bingung akan sikapku. Setelah menjauh, barulah aku jelaskan semuanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.